Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membagikan kunci jawaban IPA SMP kelas 7 halaman 154 dan 155 uji kompetensi bab 4 semester 1 kurikulum 2013. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawabannya. Kita masuk ke sesi soal review yang pertama, yaitu jelaskan pengertian suhu. Ini termasuk soal yang mudah Gen, sehingga cocok untuk soal pembuka. Oke, kita langsung jawab saja bahwa secara sederhana, suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat. Ingat, benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Oke, ini jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah sesi soal review kedua, yaitu bagaimana prinsip kerja termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Kita langsung ke pembahasan mengenai jawabannya. Pertama adalah prinsip kerja dari termometer zat cair. Termometer zat cair merupakan salah satu termometer yang paling umum digunakan. Nah, prinsip penggunaannya dengan memanfaatkan pemuaian cairan di dalamnya. Nantinya cairan di termometer akan naik dan berhenti di suhu yang dimaksud. Kedua, ada termometer bimetal. Termometer ini biasanya digunakan pada makanan, misalnya ayam panggang. Nantinya termometer ini akan ditusukkan ke daging ayamnya. Prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan perbedaan pemuaian dua jenis logam. Terakhir ada termometer kristal cair. Termometer kristal cair atau juga disebut termometer kening karena penggunaannya dengan cara ditempelkan pada kening orang yang diukur suhu tubuhnya. Prinsip kerjanya dapat terlihat pada kristal cair yang ada pada termometer akan berubah warna saat terjadi perubahan suhu. Ini merupakan perbedaan prinsip kerja pada termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Kita masuk ke soal ketiga pada sesi review Gen, yaitu buaya sering mengangakkan atau membuka mulutnya dalam waktu yang lama. Mengapa hal itu dilakukan? Oke Gen, sebenarnya kita perlu untuk menanyakan hal ini ke buayanya ya. Cuma karena berbahaya jadi jangan dilakukan ya. Oke, kita coba bahas bersama-sama ya. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa buaya termasuk hewan poikilotrem atau hewan berdarah dingin yang memiliki kebiasaan berjemur untuk merasa hangat dan merendam diri dalam air untuk mendinginkan tubuhnya. Nah, kenapa ini dilakukan oleh buaya? Karena buaya suhu tubuhnya selalu berfluktuasi atau mengikuti lingkungannya. Nah, ketika lingkungan bersuhu tinggi, maka suhu tubuhnya akan ikut tinggi. Sebaliknya, jika suhu lingkungannya rendah, maka suhu tubuhnya akan ikut turun. Nah, untuk bertahan hidup pada suhu yang tidak stabil atau ekstrim, beberapa hewan harus melakukan beberapa hal secara fisik. Salah satunya yang dilakukan buaya ini, yaitu contohnya adalah mengangakkan mulutnya. Buaya mengangak untuk menurunkan dan menjaga kestabilan suhu tubuhnya, serta beradaptasi dengan suhu lingkungan agar dapat kembali beraktivitas normal. Nah, tujuan lain dari buaya menganga ini adalah untuk beristirahat dan mengumpulkan kembali tenaganya. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 3. Bagian kita masuk ke soal nomor 4. Kali ini sudah masuk ke sesi soal penerapan. Untuk yang pertama ini, kita diminta untuk menjelaskan prinsip kerja bimetal sebagai sensor suhu pada setrika listrik. Kita langsung masuk ke pembahasan jawabannya. Pertama yang perlu kita ketahui, apa sih itu bimetal? Nah, bimetal ini adalah gabungan dua buah logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Oke, pada setrika listrik, bimetal berfungsi sebagai saklar pengatur arus listrik dengan prinsip berupa sensor bimetal yang mencegah suhu setrika ini terlalu panas. Oke, jadi apa?
yaitu sensor bimetal yang mencegah suhu setrika terlalu panas. Nah, ketika setrika telah mencapai suhu yang terlalu panas, salah satu logam akan memuai lebih panjang dibandingkan dengan logam yang lainnya, sehingga bimetal akan melengkung dan memutus arus listrik dari elemen pemanas. Sebaliknya, saat setrika dalam keadaan dingin atau suhunya turun, logam akan menyusut dan kembali terhubung dengan arus listrik. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 5 gen. Masih di sesi soal penerapan. Konversikan skala suhu berikut untuk A yaitu 77 derajat Fahrenheit ke derajat Celcius, ke derajat Reaumur, dan ke Kelvin. Dan untuk yang B yaitu 333 Kelvin ke derajat atau skala suhu yang lainnya. Nah sahabat gen, seharusnya jika kalian sampai di tugas mengerjakan soal seperti ini, tentunya kalian sudah mempelajari tentang cara konversi suhu di pertemuan sebelumnya. Yang mana kalian seharusnya sudah tahu tentang perbandingan skala antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi Gen sukses hanya menuliskan perbandingan skalanya saja ya, yang kita akan gunakan dalam menjawab soal-soal ini. Itu bisa dilihat di pojok kanan atas, mengenai perbandingan skalanya ada 5:4, banding 9, dan banding 5. Untuk masing-masing secara berurutan yaitu derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Oke. Kita akan mulai dari soal yang A, yaitu mengenai 77 derajat Fahrenheit diubah ke skala Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Pertama kita akan mengubah skala 77 derajat Fahrenheit ke derajat Celcius. Oke? Tentunya dengan rumus yaitu perbandingan skala Celcius dibagi dengan perbandingan skala Fahrenheit dikali dengan skala yang diketahui yang telah dikurang 32. Kenapa dikurang 32 dulu? Ini karena batas bawah dari skala Fahrenheit kan kita tahu sendiri adalah dimulai dari 32 yang setara dengan 0 derajat Celcius. Jadi perlu diingat kalau Fahrenheit ke Celcius berarti harus dikurang 32 dulu. Oke? Jadi perhatikan perbandingan skala yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita masukkan nilai yang diketahui ke rumusnya sehingga didapat perhitungan yaitu 5 dibagi 9 dikali hasil dari 77 dikurang 32 yaitu 45 ya. Sehingga didapatkan nantinya kalau kalian hitung sendiri untuk derajat Celciusnya adalah 25 derajat ya. Kita lanjut konversi skala 77 derajat Fahrenheit ke derajat Reaumur. Pertama kita tuliskan dulu rumusnya sebagai patokan ya, yaitu perbandingan skala Reaumur karena dicari berarti ditulis di atas, kemudian dibagi perbandingan skala Fahrenheit dikali skala yang diketahui yang telah dikurang 32. Jangan lupa untuk mengurungkan dahulu ya. Jadi di sini ada tanda kurung supaya kalian dahulukan perhitungannya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya sehingga didapat perhitungan sebagai berikut, yaitu 4 dibagi 9 dikali dengan 77 dikurang 32 yang hasilnya 45. Jadi 4 dibagi 9 dikali 45 sama dengan 20 derajat Reaumur. Oke. Kita lanjut ke skala suhu 77 derajat Fahrenheit ke Kelvin. Pertama-tama kita tuliskan dulu rumusnya sebagai patokan, yaitu perbandingan skala Kelvin dibagi perbandingan skala Fahrenheit dikali dengan skala yang diketahui yang telah dikurang dengan 32. Dan ingat tambahannya di sini ditambah 273 khusus untuk Kelvin. Nah, kenapa ditambah 273? Ingat batas bawah skala Kelvin kan adalah 273 yang setara dengan 0 derajat Celcius, 0 derajat Reaumur, dan 32 derajat Fahrenheit. Sehingga perlu ditambah dengan 273 jika kita ingin mengkonversi skala suhu lain ke skala suhu Kelvin. Oke gen? Kita lanjut, masukkan nilai perbandingan dari skala yang diketahui sehingga didapatkan hasil perhitungannya sebagai berikut. Oke, 5 dibagi 9 dikali 45. Ingat ya, ini 45 dari mana? Yaitu hasil 77 dikurang 32 ya. Dan selalu dahulukan di dalam kurung ya, ingat. Sehingga hasilnya tadi 25 ditambah 273.
Nah, ini telahiran ya ditambah 273 setelah kita selesaikan perhitungannya dalam kurung ya. Sehingga didapat untuk skala suhu Kelvinnya adalah 298. Oke. Jadi, didapatkan hasil konversi 77 derajat Fahrenheit ke skala lainnya yaitu sama dengan 25 derajat Celcius, sama dengan 20 derajat Reaumur, dan sama dengan 298 Kelvin. Sekarang kita akan mengkonversi skala 333 Kelvin ke skala suhu yang lain. Pertama kita akan mengubah 333 Kelvin ke derajat Celcius. Ingat konsep rumusnya yaitu perbandingan skala Celcius dibagi dengan perbandingan skala Kelvin dikali skala yang diketahui dikurang 273. Nah Gen, perhatikan di sini. Kita mengurangkan dengan nilai 273. Kenapa? Ini karena kita mengubah skala Kelvin ke skala yang lain yang mana batas bawah Kelvin seperti yang kita ketahui adalah 273 sehingga harus dikurang dulu. Oke? Kita masukkan nilai perbandingan skala suhu yang diketahui sehingga didapatkan perhitungannya sebagai berikut, yaitu 5 dibagi 5 dikali 333 dikurang 273. Oke, ingat di sini ya, kalau tadi di konversi sebelumnya dari Fahrenheit ke Kelvin itu kan harus terlahir baru dijumlahkan dengan 273. Sekarang harus dikurangkan terlebih dahulu skala yang diketahui. Supaya apa? Supaya nilai yang Kelvin ini skalanya setara dengan skala suhu yang lainnya. Oke? Sehingga harus dikurang terlebih dahulu baru dikalikan dengan nilai perbandingan skala Celcius yang dibagi Kelvin. Jadi di sini 5 bagi 5 dikali dengan 60 sama dengan 60 derajat Celcius ya. Lanjut ke konversi kedua dari 333 Kelvin ke skala Reaumur. Kita tulis rumusnya sebagai patokan yaitu perbandingan skala Reaumur dibagi perbandingan skala Kelvin dikali dengan skala yang diketahui yang telah dikurang dengan 273. Sehingga jika dimasukkan nilainya maka didapat perhitungan sebagai berikut. Yaitu 4 dibagi 5 dikali 333 dikurang 273. Sama dengan 4 dibagi 5 dikali 60. Sehingga didapat derajat Reaumurnya adalah 48 derajat. Oke, lanjutkan ke konversi skala suhu 333 Kelvin ke skala Fahrenheit. Ini merupakan konversi terakhir ya untuk soal nomor 5 yang B ini. Pertama-tama tulis rumusnya sebagai patokan. Yaitu perbandingan skala Fahrenheit dibagi perbandingan skala Kelvin dikali dengan skala yang diketahui yang telah dikurang 273. Dan terakhir kita tambahkan 32. Nah ini kebalikan dari soal yang Fahrenheit ke Kelvin ya. Ditukar aja nilainya 273 dengan 32. Tergantung Fahrenheit ke Kelvin kah atau Kelvin ke Fahrenheit ya. Berikut ini merupakan perhitungannya, yaitu didapatkan 9 dibagi 5 dikali hasil dari 333 dikurang 273. Nah, untuk yang ditambah 32-nya terakhir aja abaikan. Nah, 9 dibagi 5 dikali 60 hasilnya kan 108. Kemudian kita tambahkan dengan 32 sama dengan 140 derajat Fahrenheit. Jadi 333 Kelvin sama dengan 60 derajat Celcius sama dengan 48 derajat Reaumur dan sama dengan 140 derajat Fahrenheit. Kita masuk ke soal sesi penerapan nomor 6 berikut. Sebatang tembaga dengan koefisien Muir panjangnya titik-titik pada suhu 28 derajat Celcius panjangnya 80 meter. Berapakah pertambahan panjangnya jika tembaga dipanaskan sampai suhunya 78 derajat Celcius? Oke Gen, kita cari koefisien Muir panjang dari tembaga ini di tabel 7.1 halaman 148 buku IPA kalian. Jadi kalau kita lihat di tabel tersebut didapatkan koefisien Muir panjang dari tembaga adalah 0,00017 per derajat Celcius. Oke, karena ini merupakan soal perhitungan, maka kita bisa gunakan langkah kerja diketahui, ditanya, dan dijawab. Pertama kita tulis dahulu hal-hal yang diketahui dari soal ini,
yaitu ada alfa atau koefisien muai panjangnya adalah 0,00017 per derajat Celcius. Ini kita ketahui dari tabel 7.1 halaman 148 buku pegangan IPA kalian tadi. Nah, untuk T awal atau suhu awalnya kan 28 derajat Celcius, tertera pada soal. Kemudian T akhir atau suhu akhir setelah pemanasan itu kan 78 derajat Celcius, tertera pada soal saat tembaga ini dipanaskan sampai suhu tersebut. Nah, sehingga kita bisa cari delta T-nya dulu, yaitu T akhir dikurang T awal, sama dengan 78 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius. Ini kan sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian L0 ini merupakan panjang awal tembaga saat berada di suhu 28 derajat Celcius tadi, yaitu adalah 80 meter. Ini tertera jelas di soal ya. Oke, kemudian kita tuliskan hal yang ditanyakan dari soal, yaitu mengenai berapa pertambahan panjangnya. Dengan simbolnya adalah delta L. Satuannya apa? Yaitu meter ya, karena di sini L0-nya atau panjang awalnya meter, jadi kita samakan aja, berarti hasilnya akhirnya adalah meter. Kita langsung bahas bersama mengenai jawabannya. Nah, pertama, untuk menjawab soal seperti ini, jangan lupa untuk menuliskan rumus yang digunakan sebagai patokan kita. Adapun rumus yang digunakan adalah delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Oke, tinggal dikalikan semua nilai yang diketahui ya. Nah, kita masukkan nilainya setelah menulis rumusnya, sehingga kita dapatkan perhitungan sebagai berikut, yaitu 80 dikali 0,000017 dikali dengan 50. Didapatkan delta L-nya sama dengan 0,068 meter. Oke, jadi pertambahan panjang tembaga adalah sebesar 0,068 meter atau 6,8 cm ya. Ini setelah dipanaskan hingga suhunya 78 derajat Celcius. Oke, bisa dipahami ya. Masuk ke soal nomor 7. Berikut ini adalah grafik panjang sebatang logam terhadap suhunya. Perhatikan grafiknya ya. Kita akan mengetahui hubungan antara kenaikan suhu dan pertambahan panjang dari sebatang logam tersebut saat mengalami pemuaian. Nah, ini ditunjukkan dari gambar panah ke atas kanan grafik ya. Kemudian kita diminta untuk menjawab dua soal. Nah, untuk soal A, berdasarkan data pada grafik tersebut, tentukan koefisien muai panjang logam itu. Jadi kita disuruh nyari alfanya. Nah, untuk soal B, berdasarkan hasil perhitunganmu dan tabel 7.1, kemungkinan besar apa jenis logam tersebut? Kita coba bahas bersama ya. Ini masih soal yang mudah kok, karena berkaitan dengan pemuaian panjang yang di buku kalian sudah dibahas secara jelas. Pertama, kita akan jawab soal yang 7A dulu. Karena ini soal hitungan, berarti kita tulis dulu yang diketahui, yaitu sebagai berikut. Nah, dari grafik didapatkan beberapa hal, yaitu T awal atau suhu awal adalah 0 derajat Celcius. Kemudian T akhir atau suhu airnya, sampai yang di pojok itu adalah 90 derajat Celcius. Kemudian kita bisa cari delta T-nya, yaitu 90 derajat Celcius dikurang 0 derajat Celcius, sama dengan 90 derajat Celcius. Untuk L0-nya atau panjang awalnya dari logam tersebut kan mula-mula 100 cm ya, bisa dilihat di gambar grafik itu dimulai pas di 100 kan. Nah, untuk LT, apa itu LT? Yaitu panjang akhirnya. Lihat grafik ternyata menyentuh angka 100,18 cm ya. Kemudian kita sementara tulis dulu hal yang ditanyakan, yaitu mengenai koefisien muai panjangnya dari logam tersebut yang disimbolkan dengan apa? Alfa, dengan satuan per derajat Celcius. Oke gen, kita langsung jawab aja. Nah, koefisien muai panjang dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu alfa sama dengan LT dikurang L0 dibagi L0 dikali delta T ya. Kita langsung masukkan nilai yang diketahui sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. Nah, kita masukkan yaitu 100,18 dikurang 100 dibagi 100 dikali 90. Hasilnya untuk alfa sama dengan 0,18 dibagi 9000. Sama dengan untuk alfa adalah 0,0002 per derajat Celcius. Nah gen, soal 7A
kita sudah kerjakan untuk mendapatkan koefisien muai panjangnya. Sehingga kita bisa mencari jawaban dari soal yang 7B ini. Jika mengacu pada tabel 7.1, kemungkinan besar logam tersebut adalah kuningan yang memiliki koefisien muai panjang atau alfa sebesar 0,000019 per derajat Celcius. Ini mendekati ke arah kuningan ya gen, karena hasil tadi kan untuk yang kita hitung sendiri adalah 0,002 per derajat Celcius. Jadi kalau dibulatkan yang 19 ini ya hasilnya juga 2 ujungnya. Jadi kita menganggap kemungkinan besar jenis logam tersebut adalah kuningan. Oke, ini untuk jawaban dari soal nomor 7. Lanjut ke soal nomor 8. Ini soal terakhir untuk sesi soal penerapan. Perhatikan tabel hasil percobaan tentang pemuaian zat cair berikut ini. Perhatikan tabelnya gen. Di situ ada 3 jenis zat cair dengan volume awalnya yaitu pada suhu 30 derajat Celcius, masing-masing adalah sama sebesar 400 ml. Kemudian pada saat suhu 80 derajat Celcius, volume masing-masing dari jenis zat cair ini berubah. Bisa kalian perhatikan sebentar gen, dan kemudian kita bisa menjawab dari pertanyaan yang telah tersedia. Ada 2 pertanyaan yaitu sebagai berikut. Untuk A, rumuskan masalah yang sesuai dengan tabel di atas. Dan untuk B, berdasarkan masalah dan data tabel tersebut, apa kesimpulannya? Oke, kita jawab satu persatu. Kita mulai dari soal yang A terlebih dahulu. Dari soal A ini, kita diminta untuk merumuskan masalah atau mencoba untuk membuat pertanyaan yang berhubungan dengan hasil percobaan tentang pemuaian zat cair tersebut yang bisa dilihat hasilnya di tabel ya. Kalian bisa bebas menggunakan kalimat tanya yang mana saja. Nah, selama masih berhubungan dengan tabel tersebut. Misalnya, seperti yang Gen Sukses ambil contoh untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut, rumuskan masalah yang dapat dibuat. Berdasarkan tabel tersebut, rumusan masalah yang dapat dibuat antara lain sebagai berikut. Pertama, apakah jenis zat cair berpengaruh terhadap perubahan volume saat dipanaskan? Kedua, manakah yang memiliki perubahan volume terbesar di antara pemuaian air, minyak goreng, dan alkohol? Nah, ini merupakan contoh rumusan masalah yang bisa menjadi latar belakang dari hasil percobaan tersebut, gen. Pertanyaan dari rumusan masalah ini terjawab melalui tabel hasil percobaan di atas itu. Oke, gen? Kita lanjut ke soal yang B. Untuk menjawab soal yang B ini, ada hal yang perlu kalian perhatikan. Untuk menuliskan suatu kesimpulan, maka kita harus tahu dulu rumusan masalahnya. Di soal A tadi, kita menuliskan 2 rumusan masalah, sehingga kita juga harus menuliskan 2 kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Sampai di sini paham kan, Gen? Jadi ada 2 rumusan masalah, maka ada 2 kesimpulan. Kalau ada 3, berarti ada 3 kesimpulan juga. Nah, perhatikan pertanyaan di rumusan masalah untuk menuliskan kesimpulan. Intinya harus nyambung jawabannya di kesimpulan. Nah, berdasarkan data tabel tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Oke, pertama, peningkatan volume zat cair saat suhu dinaikkan berbeda-beda bergantung pada jenis zat cairnya, ya. Kemudian kedua, alkohol memiliki peningkatan volume terbesar. Dilanjutkan dengan minyak goreng, dan yang terakhir atau yang memiliki peningkatan volume paling kecil adalah air. Hal ini dikarenakan alkohol memiliki koefisien muai volume yang lebih besar dibandingkan dengan minyak goreng dan air. Kita masuk ke soal terakhir, gen. Pada sesi soal berpikir kritis. Suatu benda diukur suhunya dengan termometer berskala Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Ternyata hasil pengukuran suhunya berbeda-beda. Apakah hal ini berarti tingkat panas benda itu berbeda-beda juga? Jelaskan. Kita coba jawab bersama ya, gen. Jadi, meskipun suhu benda yang diukur menunjukkan hasil pengukuran yang berbeda-beda pada skala Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur, tetapi sebenarnya tingkat panas yang ditunjukkan terhadap benda tetaplah sama ya. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan penetapan dari titik tetap bawah termometer dan titik tetap atas termometer.
Sehingga masing-masing termometer menunjukkan hasil yang berbeda untuk tingkat panas yang sama. Oke, ini untuk angkanya saja yang berbeda ya, karena mengikuti masing-masing skala termometernya ya. Walaupun panasnya dari benda atau zat tersebut adalah sama. Bisa dipahami ya, Gen? Baik Sobat Gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban. Tugas ayo kita lakukan halaman 154 sampai 155 IPA kelas 7 bab 4 semester 1. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di postingan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.